Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawanet, jumpa lagi dengan saya Jeffrey Ibnu di acara podcast Indosultra Sulawesi Tenggara bergerak bersama Indosultra. Nah, Kawanet, kali ini kita kembali membahas tentang destinasi wisata 3 berlian yang berada di Kabupaten Konai Utara. Sebagaimana sebelumnya telah kita bahas di part pertama atau part 1 tentang Pulau Labengki dan Desa Wisata Labengki. Nah, di part 1 itu tentang ke Pulau Labengki yang ada, Kawanet. Sekarang kita masuk di part 2 tentang wisata air panas Wolesea. Ini juga merupakan salah satu destinasi wisata 3 berlian yang ada di Kabupaten Konai Utara. Baik pemirsa, dengan narasumber yang sama, yakni Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Konai Utara, Bapak Insinyur Rias Aritman yang masih bersama-sama dengan kita. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Masih Alhamdulillah masih baik, Pak. Luar biasa, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak, sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke kantor redaksi Indosultra untuk kita laksanakan podcast tentang destinasi wisata 3 berlian di Kabupaten Konai Utara. Nah, Pak Kadis membahas tentang destinasi wisata 3 berlian di Kabupaten Konai Utara, salah satunya adalah wisata air panas Wolesea. Wisata air panas Wolesea ini, Pak Kadis, selain menyajikan tentang air panasnya, apakah ada fasilitas-fasilitas lain yang bisa dinikmati oleh para wisatawan yang datang berkunjung di tempat ini, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, oke. Selamat malam. Malam. Pemirsa, ketemu lagi ya dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Konai Utara pada part 2 berbicara terkait dengan segitiga berlian. Segitiga berlian. Nah, sekarang kita fokus ya di air panas Wolesea. Air panas Wolesea, ya, siap. Nah, terkait dengan destinasi air panas Wolesea, memang ini salah satu destinasi pemerintah Kabupaten Konai Utara yang menjadi unggulan. Karena air panas Wolesea ini sejak dari 2016 dibrandingkan segitiga berlian, bahkan sampai saat ini pemerintahan Pak Bupati, Pak Haji Iqbar bersama Pak Haji Abu Ahera masih konsen dalam pengembangan salah satunya itu air panas Wolesea. Air panas Wolesea, ya. Karena perlu kita ketahui bersama, air panas Wolesea ini sesuatu yang unik. Sesuatu yang unik, bahkan untuk di Sulawesi Tenggara, sepengetahuan saya, ini tidak ada yang miliki. Air panasnya tapi rasanya asin. Nah, kalau kita kenal ada di salah satu kabupaten, panas tapi kan tawar. Nah, ini uniknya, panas tapi asin atau payau. Jadi inilah keunikannya air panas Wolesea yang kita miliki. Nah, terkait dengan nilai jual dari air panas Wolesea ini, memang selain Wolesea ini satu kawasan yang kurang lebih ada 17 hektar luasnya. Di dalamnya memang di samping air panas Wolesea-nya, air panasnya yang kita jual, termasuk juga pemandangannya. Karena memang dari sisi view-nya ini memang tidak kalah dari wisata seperti Labengki. Nah, jadi kita punya view, jadi secara alami juga. Alami juga deh, Pak ya. Secara alami juga dari destinasi air panas Wolesea ini, kalau bisa kita gambarkan dalam video itu ada air yang berbentuk sedimen atau kolam-kolam kecil, yang terbentuk secara alami akibat dari luapan air panas. Nah, ini memang hal yang luar biasa. Air panasnya termasuk keindahan alamnya. Nah, kalau kita berbicara dengan air panasnya, ini punya manfaat yang begitu besar. Karena kebanyakan rata-rata wisatawan ke sana, di sisi lain sebagai menikmati pemandangan, view yang ada, juga memang ada beberapa masyarakat pengunjung yang melakukan ikhtiar
pengobatan, Pengobatan. Ya, ya, ya. pengobatan alternatif Mm-mm. terhadap penyakit-penyakit tertentu. Hmm. Nah, jadi kalau ada penyakit-penyakit tertentu itu bisa disembuhkan. Dengan Ini berdasarkan pengalaman, ya, fakta ya. yang ada bahwa memang ada beberapa memang yang bisa sembuh. Luar biasa. Jadi memang yang kita jual itu memang dari sisi manfaatnya, dari kesehatan, termasuk dengan pemandangannya. Dan memang konsepnya untuk air panas Wallacea ini memang kita lebih arahnya ke kesehatan, Kesehatan. kebugaran, pemulihan kesehatan terkait dengan air panas Wallacea. Iya. Baik, ini menarik untuk kita bahas pemirsa karena wisata air panas Wallacea ini tidak hanya menyajikan tempat wisata, keindahan alamnya, wisatanya, tapi juga lebih ke kesehatannya. Nah, Pak Kadis tadi sempat dibahas masalah pengobatan atau terapis mungkin ya, air panas ya. Mungkin bisa disebutkan secara spesifik seperti mungkin penyakit kolesterol bisa Pak ya, rematika atau seperti darah tinggi Pak ya? Ya memang rata-rata pengunjung di sana kebanyakan yang keluhan-keluhannya rematik, bahkan ada yang stroke. Stroke ya. Ada yang stroke atau penyakit kulit, gatal-gatal, panu, kurapan atau apa. Itu mereka berendam di sana. Dan memang ada beberapa testimoni yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan ini kebanyakan masyarakat dari luar Konawe Utara. Konawe Utara. Ya, ya. Bahkan ada salah satu yang pernah saya temui itu di luar dari Sulawesi Tenggara. Tepatnya Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Itu sengaja datang ke Kendari, ke Kabupaten Konawe Utara, ke air panas Wallacea untuk melakukan terapi. Luar biasa ya. Dan memang sudah banyak yang alhamdulillah terobati, terbantu. Sembuh ya Pak? Sembuh. Nah, memang kalau kita lihat kandungannya memang ya namanya air asin, air laut, air panas, jadi memang kan khasiatnya di samping itu ada kandungan belerang. Nah baik, kalau ada wisatawan yang butuh pengobatan lama atau mungkin berhari-hari, di tempat itu ada tidak Pak disiapkan fasilitas tempat penginapan dari pemerintah atau masyarakat mungkin Pak? Nah kalau terkait dengan fasilitas yang ada di Wallacea di sana memang ini masih agak terbatas. Yang kami siapkan itu yang ada hanya gazebo. Adapun kalau pengunjung bermalam itu kami juga siapkan ada homestay yang punya masyarakat, bahkan ada fasilitas yang biasa kami bantu pengunjung itu ada di seputaran di air panas Wallacea. Iya, baik. Kalau sejauh ini Pak, kalau untuk di wisata air panas Wallacea ini yang sudah dikembangkan oleh pemerintah sendiri ini apa ini Pak yang sudah dikembangkan? Nah terkait yang di Wallacea ini memang fasilitas sudah cukup memadai juga, seperti fasilitas umum, toilet, itu juga kami sudah siapkan, tempat parkir pengunjung yang bawa kendaraan roda 4 maupun roda 2, juga ada beberapa UMKM yang kami siapkan tempatnya. Jadi ketika pengunjung datang yang mungkin ingin membeli sesuatu itu juga kami sudah siapkan di dalamnya. Termasuk gazebo juga kami siapkan untuk pengunjung untuk melakukan aktivitas istirahat setelah melakukan aktivitas di air panasnya, itu pengunjung bisa beristirahat sejenak di gazebo maupun ada di aula besar yang kami siapkan. Baik, Pak Kadis, kita tahan dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita kembali ke acara podcast kita, Destinasi Wisata 3 Berlian, Kabupaten Konawe Utara, Part 2, Wisata Air Panas Wallacea.
Baik pemirsa, kawanet, kembali lagi di acara kita Podcast Indo Sultra bersama saya Jeffrey Ibnu, Sulawesi Tenggara bergerak bersama Indo Sultra dengan tema kita Destinasi Wisata 3 Berlian di Kabupaten Kutai Utara, Part 2, Wisata Air Panas Wauwalesea. Masih dengan narasumber kita, Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Rias Aritman. Pak Rias, berbicara tentang air panas Wauwalesea ini, tentunya masyarakat penasaran. Dari mana munculnya ini air panasnya ini? Apakah dia memang mata air alami atau seperti apa ini, Pak ya? Jadi terkait dengan air panas Wauwalesea ini memang air panasnya ini alami. Alami. Jadi karena memang alam, Ya. bukan dibuat, tetapi memang alam. Nah, istilahnya ini warisan lah. Warisan. Kalau saya katakan warisan. Biasanya karena warisan budaya. Iya. Tapi ini kalau Wauwalesea ini ya masuk warisan alam. Iya. Satu anugerah gitu, Pak ya. Suatu anugerah Iya, iya. yang hampir tidak dimiliki oleh daerah lain. Daerah lain luar biasa. Jadi air panas Wauwalesea ini tepatnya berada di desa Wauwalesea. Jadi sumbernya ini memang dari bawah mengalir ke atas. Iya, iya, iya. Inilah yang kemudian memang ada dua sumber, ada yang di atas dan yang di bawah. Nah, yang di bagian bawah ini itu tidak pernah kering sepanjang hari. Sepanjang tahun tidak pernah kering. Biar musim kemarau, Pak ya. Biar musim kemarau, mau musim hujan, musim kemarau itu tetap mengalir. Nah, kalau di bagian atas, kalau kita simak atau lihat video-video yang beredar, Iya. di bagian atas memang ada waktu-waktu tertentu. Tertentu. Tetapi tidak paten juga di bulan Juli ini harus begini. Nah, itu saya bilang ini sesuatu anugerah dari Yang Maha Kuasa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada Kabupaten Kutai Utara. Berarti sama dengan di part 1 sebelumnya tentang Pulau Labengki, sama alam dia secara alamiah terbentuk, Pak ya. secara alam. Itu tidak ada buatan. Yang dibuat itu hanya fasilitas dasar seperti toilet, Gazebo, ya. untuk mendukung Para wisatawan yang berkunjung, Pak ya. mendukung destinasi yang ada, tentu kan membuat kenyamanan betul. pengunjung. Iya. Ya kami coba siapkan seperti toilet maupun gazebo. Iya. Itu untuk fasilitas dasar. Baik, Pak Kadis, untuk pengembangannya untuk wisata air panas Wauwalesea ini, pengembangannya apakah pemerintah ini juga menggandeng mitra-mitra atau pihak-pihak lain, Pak? Nah, untuk Wauwalesea untuk saat ini memang ini fokusnya hanya pemerintah. Pengelolaannya oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata, karena memang satu kawasan yang memang berpisah dengan penduduk masyarakat setempat. Jadi untuk wisata air panas Wauwalesea ini pengelolaannya memang ini langsung dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata untuk pengelolaannya. Nah, untuk ke depan ini kami juga tetap dorong bagaimana untuk mengembangkan air panas Wauwalesea ini supaya lebih maju, supaya lebih luar biasa. Ya. Tentu kita masih lakukan upaya-upaya untuk coba melakukan kerjasama, baik itu dengan swasta maupun ke depan dengan Perumda. Ini masih terbuka untuk pengelolaannya ke depan supaya lebih maksimal. Berarti kalau dari pemerintah membuka peluang untuk para investor untuk masuk menanamkan mungkin modalnya untuk melakukan pengembangan di situ, Pak ya? Iya. Iya. Baik. Nah, kalau untuk wisata air panas Wauwalesea sendiri ini, Pak, apakah dia ada musim untuk airnya atau memang dia mau musim kemarau atau musim hujan tetap keluar dan tetap sama dia punya volume, Pak ya? Jadi memang ada dua titik sumber air panas, ada bagian atas dan bagian bawah. Oh iya. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa yang di bawah itu sepanjang tahun itu tidak pernah kering. Nah, kalau di atas memang kadang kering, kadang ada, kadang berair. Nah, jadi panasnya sama, suhu panasnya.
Oh, suhu panas Baik tetap sama. atas Iya, dengan bawah sama-sama panas, tetap sama, Pak ya. tetap sama. Mhm. Asli. Baik, Pak Kadis. Nah, kalau untuk berkunjung untuk masyarakat wisatawan yang ingin berkunjung ke wisata air panas Sulawesi ini, dia harus melewati jalur apa dan sekitar berapa jam untuk menempuh sampai di tempat ini, Pak? Nah, untuk Waulesia ini memang dari sisi aksesnya ini begitu luar biasa, karena kalau kita ambil titik dari jalan poros, Ya, itu hanya kurang lebih 200 meter. 200 meter. 200 meter Mm-mm. dari jalan poros Iya. yang menuju apa? Jalan poros Kabupaten Kuningan Iya. Utara. Nah, kalau dari Kendari, dari ibu kota Ibu kota. Sulawesi Tenggara, Iya. Kendari ke Waulesia ini Iya. hanya kurang lebih 60 kilo. 60 kilo. Nah, bisa ditempuh paling lambat 2 jam. 2 jam paling lambat itu ya, Pak ya. 2 jam kalau dari kota Kendari. Nah, kalau dari ibu kota Kabupaten Kuningan Utara, Wanggudu itu kurang lebih 45 menit. 40 menit. Hanya 2 jalur akses saja ini ya? Iya, bisa jalur Kendari, Kendari, bisa ya. jalur Konawe. Ya. Tapi kalau jalannya sudah dipastikan mulus, Pak ya? Ya, Tidak ada kalau gangguan. akses, alhamdulillah itu sudah luar biasa. Itu berjalan beraspal dari Kendari menuju Waulesia. Kalau untuk masuk ke wisatanya sudah Kalau masuk Aspal ke juga? wisatanya juga sudah aspal juga. sudah aspal juga. Baik. Nah, kalau untuk mempertahankan wisata air panas Sulawesi ini, Pak, apakah memang dari pemerintah menganggarkan tiap tahun untuk biaya pemeliharaan wisata ini, Pak? Iya, kalau terkait pemeliharaan itu tiap tahun, Tiap tahun ya. karena kita ketahui luasan air panas Sulawesi ini, Iya. hamparannya Iya. itu kurang lebih 17 hektar. Jadi memang di situ membutuhkan biaya, biaya pemeliharaan, karena di sana kan perlu dipangkas rumputnya. Itu yang butuh-butuh pemeliharaan, termasuk pemeliharaan fasilitas yang ada. Iya. Ke depan memang Pak Bupati, Pak Haji Iqbar saat ini memang lagi menggalakkan juga konsep air panas Sulawesi ini. Nah, karena sejak awal yang saya sampaikan tadi bahwa air panas Sulawesi ini bisa mengobati berbagai penyakit. Nah, sehingga Pak Bupati melalui programnya ini ada istilahnya wellness tourism, pariwisata kebugaran. Nah, sekarang kan lagi tren. Salah satu program utama dari Kementerian Pariwisata itu salah satunya itu wellness tourism. Jadi kalau berbicara wellness tourism ini sudah pas untuk Waulesia. Sudah pas. Artinya dia punya ciri khas tersendiri nih, Pak ya. Artinya bisa meningkatkan kebugaran. Iya, betul. Para tamu, para pengunjung. Baik. Nah, kalau untuk wisatawan, Pak Kadis, yang akan berkunjung ke sana, apakah sama kayak di Pulau Labengki? Dia harus menyiapkan budget untuk membeli paket menggunakan travel atau seperti apa dia, Pak? Untuk saat ini memang ada beberapa travel yang sudah menyiapkan paket, tetapi ini bukan paket tunggal untuk Waulesia, tetapi ada beberapa destinasi yang dijadikan satu paket. Seperti anggaplah Waulesia Labengki atau Taipa Labengki Waulesia ataupun Waulesia Matarombeo. Ini tergantung dari pihak-pihak yang melakukan penjualan paket. Nah, untuk di air panas Waulesia sendiri ini untuk biayanya memang ada biaya tiket masuk di dalam kawasan, sama juga yang di Labengki. Tetapi pada umumnya untuk saat ini biaya masuk yang kami kenakan kepada pengunjung itu ada, berbayar. Baik, kita tahan dulu, Pak Kadis. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di siaran podcast Indosultra, Sulawesi Tenggara bergerak bersama Indosultra di tema kita Segitiga Berlian Destinasi Wisata Kabupaten Konawe Utara.
Baik, sahabat net, kembali lagi di acara podcast kita Sulawesi Tenggara bergerak bersama Indosultra. Tema kita destinasi wisata 3 berlian di Kabupaten Konawe Utara, part 2 tentang wisata air panas Walesea. Baik, Pak Kadis, membahas tadi masalah untuk berkunjung ke wisata air panas Walesea ini. Jadi kalau untuk masyarakat sendiri, Pak, itu harus menyiapkan budget berapa, Pak, untuk bisa menikmati wisata air panas Walesea ini, Pak? Jadi terkait budget yang disiapkan masyarakat ini hanya biaya tiket masuk. Ya. Nah, per orang itu 10.000. 10.000 rupiah ya. Per orang. Kendaraan juga ada, Ya. dan termasuk motor. Ini kendaraan ini kayaknya 10.000 atau 20.000, lupa saya. Untuk kendaraan mungkin roda 4 mungkin Ya, roda 20.000, 10.000 mungkin untuk roda 2 mungkin begitu, Pak ya. Roda 2 5.000. 5.000. Termasuk murah, Pak ya. Itu sudah bisa menikmati wisata air panas Walesea di dalam, Pak ya? Ya, sudah bisa. Ya, Karena luar biasa. memang kenapa kemudian kita harus kenakan biaya masuk, karena Ya. memang pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan kepada Luar biasa, luar biasa. Nah, Pak Kadis, kalau untuk wisata air panas Walesea ini dari sisi keamanannya sama tidak, Pak? Terjamin dengan di Pulau Labengki? Jadi kalau dari sisi keamanan, memang di semua objek wisata, memang yang kita selalu kedepankan dari sisi keamanan, menerapkan sabta pesona. Jadi hampir di setiap objek wisata itu kami siapkan himbauan-himbauan ataupun pengeras suara untuk selalu menyampaikan, menginformasikan kepada pengunjung untuk senantiasa menjaga keamanan. Baik. Nah, kalau untuk di tempat wisata Walesea ini, Pak, kan biasa wisatawan ini ketika berkunjung di satu tempat wisata pasti momennya itu diabadikan, dokumentasikan, bahkan biasa disebar ke media sosial. Nah, apakah jaringan di sana tersedia, Pak? Kalau jaringan alhamdulillah itu ada. Ada. Luar biasa. Jadi tidak ada kendala. Mm-mm. Jadi kalau yang mau live silakan live. Itu yang mau langsung upload itu bisa. Jadi masyarakat ketika mau langsung ambil gambar, baik itu foto atau video, bisa langsung upload ke medsosnya. Iya, langsung bisa. Luar biasa. Dan itu tidak ada larangan ya, bebas, Pak. Iya, bebas. Selagi itu memberikan yang terbaik untuk tentang wisata itu sendiri, Pak. Baik. Nah, Pak Kadis, untuk wisata air panas Walesea ini nanti ada tidak rencana pemerintah ke depannya akan membangun apakah itu semacam kayak villa atau seperti apa, Pak, ke depan nanti? Jadi memang ke depan ini tetap ada program dari Pak Bupati untuk melengkapi fasilitas yang ada. Itu kami coba buat nanti glamping supaya ketika pengunjung datang itu bisa bermalam. Nah, itu. Tapi alternatif yang pertama, kami masih gunakan konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu homestay di rumah warga. Karena kenapa? Supaya ada dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar destinasi yang ada. Jadi tidak dimonopoli 1-2 pihak. Ya, betul. Tetapi di mana kehadiran keberadaan destinasi pariwisata ini bisa membawa dampak dari sisi ekonomi. Bukan hanya dari sisi pendapatan asli daerah, tetapi dari sisi kesejahteraan masyarakat juga itu bisa terdampak. Nah, Pak Kadis, kalau untuk wisata air panas Walesea ini, dia berada letaknya di desa Walesea memang, Pak ya? Iya. Kecamatan Lasolo. Kecamatan Walesea. Oh, Kecamatan Walesea di situ masuk dia. Oh iya. Baik. Nah, Pak Kadis, kalau untuk masyarakat untuk saat ini, kondisi saat ini di wisata air panas Walesea, apakah bisa untuk bermalam? Jadi untuk saat ini memang kami siapkan area-area camping. Ya. Jadi kalau ada masyarakat atau pengunjung yang mau lakukan camp, itu kami siapkan area-area camp. Itu area-area camp tidak berbayar. Itu lokasinya. Yang dibayar itu ya masuknya. Tetapi tempat area-area camp silakan bawa campingnya, alat campnya, alat campingnya. Kalaupun itu tidak ada,
kami juga sudah kerjasama dengan beberapa pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Konawe Utara untuk menyediakan atau jasa sewa Ya, saya. alat camping. Dan kedepannya memang Pak Bupati sudah menyampaikan pada kami Iya. bahwa WOLESA ini akan terus dikembangkan, baik dari sisi fasilitasnya, Ya. termasuk ke depan kita akan buat kolam buatan. Dalam Kolam bentuk buatan. kolam ini supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat biar pada malam hari. Juga ke depannya untuk mendukung wellness tourism ini, Iya. ada air panas WOLESA ini ke depan ini program Pak Bupati juga akan nanti membuat sirkuit sekitar air panas WOLESA. Sirkuit apa ini Pak Gadis? Sirkuit balap. Ini baru rencana ke depan. Tetapi ini insya Allah ini bisa terwujud supaya ada perpaduan, ada sport tourism. Iya. Jadi kombinasi antara sport tourism dengan wellness tourism. Ini untuk ke depannya. Baik. Nah, Pak Kadis, di beberapa tempat kita ketahui di daerah-daerah lain itu terkadang tempat wisata atau destinasi wisata itu rusak akibat adanya biasa investor-investor yang masuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan penambangan atau lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk memberikan jaminan bahwa destinasi wisata yang ada di Konawe Utara ini, khususnya Tiga Berlian ini, wisata air panas WOLESA bisa terjaga, Pak, kelestariannya? Nah, inilah yang kemudian kita selalu koordinasikan, dan ini sudah dalam pengaturan RT RW, tata ruang. Jadi memang untuk sektor pariwisata sudah ada tata ruangnya juga, untuk pertambangan juga sudah ada tata ruangnya, industri-industri lainnya sudah tata ruangnya. Sehingga memang ini yang perlu kita kuatkan komitmen bersama untuk menjaga tata ruang yang sudah diatur ini, ya, untuk sektor pariwisata tidak boleh dicampur adukan. Iya. Karena kalau kita berbicara masa depan atau jangka panjang ini ada di sektor pariwisata. Betul. Bahkan anak cucu kita ke depan ini bisa dirasakan. Sehingga itu yang perlu kita jaga bersama. Jangan ada sektor lain yang bisa mengganggu aktivitas pariwisata. Baik. Pencemaran, apakah pencemaran lautnya seperti di Labengki. Labengki itu kan TBAL seperti yang kita bahas sebelumnya kan. Sama juga WOLESA itu masih ada TWAL-nya juga, bagian dari TWAL, dan yang kita jaga bersama supaya ini ke depan tidak bisa ada dampak negatif dari aktivitas tambang ataupun aktivitas lain yang bisa mengganggu keberlangsungan keberadaan sektor pariwisata kita, khususnya air panas WOLESA. Luar biasa. Baik. Nah, Pak Kadis, tentunya berbicara tentang wisata di Konawe Utara ini seperti yang masuk di segitiga Berlian, wisata air panas WOLESA tentu sangat menarik. Berarti untuk wisata air panas WOLESA ini, Pak Kadis, memang dia hanya lebih fokus ke air panasnya ya Pak ya? Beda dengan Labengki yang punya banyak spot-spot yang bisa dinikmati masyarakat. Jadi dia ini khusus memang untuk wisata air panas. Ada tempat, kemudian ada juga tempat foto-foto selfie, tapi mungkin terbatas Pak ya? Jadi untuk WOLESA ini di samping air panasnya yang kita coba jual, juga termasuk keindahan alamnya. Nah, termasuk di WOLESA ini kan kita sudah siapkan jalur trekking, jalan pedestrian. Ya sebenarnya bisa, orang sekarang kan lagi hobi orang jalan kaki. Nah, mungkin bisa lari. Di WOLESA bisa. Sekarang sudah ada jalur trekking yang kita sudah siapkan. Walaupun itu memang secara durasinya mungkin atau jaraknya yang masih
pendek ya 100, 200, 300 meter, tapi itu kalau bolak-balik kan lumayan juga panjang. Iya. Luar biasa. Sehingga memang kita coba nanti branding itu wellness tourism, jadi wisata kebugaran. Wisata kebugaran, tidak hanya Bukan hanya menikmati air panasnya saja, menikmati pemandangannya, iya. Iya. Saya menikmati pohon-pohon di Pohon pinus yang ya, ada, pinus. nah, tetapi juga bisa dari sisi kesehatan. Kesehatan. Olahraga kecil, lari kecil sudah bisa di situ, Pak. Iya. Bisa Luar biasa. jalan juga bisa. Jalan ya. Berendam juga kayak sauna, Luar spa biasa. itu sudah ada, walaupun itu memang fasilitasnya belum maksimal. Luar biasa. Nah, pemirsa, itu dia tadi 30 menit diskusi tentang destinasi wisata air panas Olesya yang ada di Kabupaten Konawe Utara bersama Bapak Kadis Pariwisata Kabupaten Konawe Utara. Bagi pemirsa tentunya penasaran setelah melihat tayangan podcast ini tentang tidak hanya berbicara keindahan di wisata air panas Olesya, tapi juga memberikan kesehatan untuk kita yang ingin badannya, kesehatannya lebih baik lagi, lebih segar lagi, lebih fit lagi. Tentunya wisata air panas Olesya itu memberikan sajian bagi masyarakat yang ingin datang menikmati air panasnya. Tidak hanya juga wisata air panasnya, tapi juga bisa menikmati indahnya pemandangan panorama alam, maksud kami di wisata air panas Olesya, pohon pinusnya, dan tempat-tempat fasilitas lainnya. Dan tentunya ini juga menjadi komitmen pemerintah untuk terus menjaga dan mengembangkan wisata air panas Olesya ini. Baik pemirsa, terima kasih banyak. 30 menit ke depan sudah bersama dengan kami dalam acara Podcast Indosultra Sulawesi Tenggara, bergerak bersama Indosultra di acara kita Destinasi Wisata 3 Berlian Kabupaten Konawe Utara Part 2 Wisata Air Panas Olesya. Saya Jeffrey Ibnu bersama dengan Bapak Kadis Pariwisata Kabupaten Konawe Utara mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.